Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kita akan kembali komentari video dari Pipahit yang judul apa ya? Sorry guys. Judulnya itu hadis qudsi ini kok persis Injil Matius. Kita akan langsung tonton videonya, besok kita akan komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita tidak akan membahas bangkai, apalagi babysitternya. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Kita ambil penjelasannya dari website MUI. Di sana dijelaskan sebagai berikut. Hadis sendiri dimaknai sebagai ucapan, perbuatan dan sesuatu yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis qudsi disebut hadis karena disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Disebut hadis qudsi karena dinisbahkan pada kalimat kudus. Qudsi salah satu nama Allah yang artinya suci karena hakikat hadis qudsi bersumber dari Allah yang maha suci, kudus. Jika maknanya adalah demikian, kemudian timbul pertanyaan apa bedanya hadis qudsi dan Al-Quran bila keduanya sama-sama berasal dari Allah. Keduanya hadis atau Al-Quran selain ijma dan qiyas merupakan sumber hukum Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran disebut wahyu, ada lagi wahyu Allah tapi tidak boleh disebut Al-Quran, yaitu hadis qudsi. Meskipun sama-sama bersumber dari Allah, namun keduanya tidak memiliki kedudukan yang sama. Ya, contoh gini ya, misalnya kayak presiden mengeluarkan kebijakan. Ini beda dengan presiden lagi ngomong di suatu kesempatan. Misalnya presiden minta menterinya bahwa sampaikan kebijakan ini kepada masyarakat. Itu beda dengan presiden itu lagi ngomong di suatu tempat. Kita begini-begini ya, itu beda. Sama-sama presiden tapi konteksnya beda guys. Nah itulah perbedaan antara Quran dengan diskusi ya. Konteksnya beda guys. Kita sudah dengarkan bersama penjelasan dari MUI tentang apa itu hadis qudsi. Kenapa penting bagi kita mengetahui apa itu hadis qudsi? Karena saya menemukan suatu hal yang menarik dari sebuah hadis qudsi berikut ini. Hadits Sahih Muslim nomor 4661. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai anak Adam, aku sakit, mengapa kamu tidak menjengukku?" Jawab anak Adam, "Wahai Rohku, bagaimana mengunjungi engkau, padahal engkau Tuhan semesta alam?" Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit, mengapa kamu tidak mengunjunginya? Apakah kamu tidak tahu, seandainya kamu kunjungi dia kamu akan mendapatiku di sisinya?" Hai, anak Adam, aku minta makan kepadamu, mengapa kamu tidak memberiku makan? Jawab anak Adam, "Wahai Rohku, bagaimana mungkin aku memberi engkau makan, padahal engkau Tuhan semesta alam?" Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak tahu, bahwa hambaku si fulan minta makan kepadamu tetapi kamu tidak memberinya makan?" Ini adalah percakapan antara Tuhan Ta'ala yaitu Allah dengan hambanya. Ya Allah tuh pengen mendidik kita, memberitahu kita bahwa Tuhan itu tidak perlu diberi makan. Tapi dengan memberi makan orang miskin yang butuh makan sama dengan memberi makan Tuhan, nilainya gitu. Karena Tuhan itu sejati adalah semesta alam itu Tuhan yang nggak perlu dikasih makan. Yang perlu dikasih makan adalah orang yang butuh makan tadi guys. Tapi nilainya sama kalau Anda memberi makan Tuhan. Walaupun Tuhan itu tidak perlu dikasih makan gitu. Jadi ini adalah semacam apa ya? Jadi kalau Anda mau disamakan dengan memberi makan Tuhan, ya kasih makan orang miskin. Walaupun jadi ya gini loh guys, saya begini ya. Ada misalnya kayak saya adalah orang yang berkecukupan, nggak perlu Anda kasih saya uang untuk dimakan, nggak perlu. Jadi kalau Anda kasih makan orang anak saya atau saya bukan anak saya, tapi apa orang yang miskin, yang saya memang menghargai itu, saya akan hargai. Sama dengan Anda kasih makan saya gitu, nilai sama gitu, karena memilih makan orang gitu kan. Nah, ini dia adalah maksudnya adalah bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak perlu dimakan. Ini sebenarnya adalah ayat yang sedang menampar orang-orang pil pahit yang menuhankan sesuatu yang masih dikasih makan. Jadi posisi sesuatu itu yang dimakan oleh mereka ini yaitu Yesus gitu kan, yang mereka tuhankan, manusia mereka Tuhan itu sama kayak si fulan. Kalau Anda memberikan si fulan, sama kayak memberikan Yesus itu, sama-sama manusia. Ya. Jadi apa ya? Sesuatu yang bisa dimakan manusia, baik fulan kayak mau Yesus itu sama-sama adalah orang yang bisa dimakan. Tuhan nggak bisa. Karena Tuhan tuh maha segalanya, punya segala gitu kan. Jadi
Ini ayat adalah untuk membuktikan, untuk memberikan logika kepada orang-orang yang beriman ini bahwa jangan menuhankan sama manusia, siapapun namanya, mau Yesus kayak mau Fulan kayak, karena sama-sama butuh makan gitu. Sebenarnya Tuhan itu tidak butuh makan, itu logika berpikirnya guys. Tapi firman tentunya tidak ngerti-ngerti gitu kan. Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya makan, niscaya engkau mendapatkannya di sisiku? Hai, anak Adam. Aku minta minum kepadamu, mengapa kamu tidak memberiku minum? Jawab anak Adam. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberi engkau minum, padahal engkau Tuhan semesta alam? Allah Ta'ala menjawab, hambaku si Fulan minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya minum. Ketahuilah, seandainya kamu memberinya minum, niscaya kamu mendapatkannya di sisiku. Kita sudah membaca bersama bagaimana isi dari hadis Qudsi tadi. Kalau seorang Kristen yang sering membaca Alkitab, tentunya kalimat dalam hadis tadi tidak asing di telinga. Karena isi hadis Qudsi tadi persis sekali dengan ayat Alkitab berikut. Matius 25 ayat 31-46. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ini aneh ya, ini ngomong tentang Tuhan atau Raja. Tuhan itu nggak ada bandingannya, Raja ada bandingannya. Makanya ini aneh guys ya. Menurut saya ini kurang relevan. Tuhan kok disamakan dengan Raja gitu. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang berkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit?" Ingat guys ya, ini namanya kita tahu bahwa kalau ada kata Tuhan itu harus cek dulu ya, apa bahasa Inggrisnya gitu, apakah Lord atau God, karena kebanyakan itu Lord ya. Yesus itu disebut Lord, itu adalah dia kita punya nama itu artinya Tuhan, bukan Tuhan gitu. Lalu dia kita baru diganti di Tuhan, itu kacau guys ya, fatal itu. Karena mengganti kata Tuhan di Tuhan itu adalah suatu hal yang problematik. Kenapa saya bilang? Karena Tuhan itu kayak Yesus ngomong bahwa akulah guru dan Tuhan, itu cocok. Karena Yesus adalah seorang Tuhan guru, makanya kata perbandingan adalah guru dan Tuhan. Tiba-tiba diubah menjadi guru dan Tuhan. Karena ada kata-kata Tuhan guru kan nggak ada. Karena Tuhan itu adalah tidak ada bandingannya. Tapi kalau Tuhan ada Tuhan guru, Tuhan tanah, Tuhan takur, Tuhan pilpahit gitu kan. Nah, itulah kacaunya kalau jemaah itu diartikan, ditibakan berubah, apalagi sampai keluar dari konteksnya gitu kan. Atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bagaimana teman-teman, persis gak?
Kalau kita baca dalam hadis tadi, yang berbicara di sana adalah Allah SWT dengan hambanya. Tetapi kalau dalam Matius 25 yang bicara di sana antara Yesus dengan pengikutnya yang sejati dan juga yang mengaku pengikut Yesus. Ya, bedanya yang ngomong yang tadi itu adalah Tuhan, ini adalah Tuhan. Ya, Tuhan Allah dibandingkan dengan Tuhan Yesus ya beda, guys. Itu harus dipahami ya. Jika dibandingkan keduanya, posisi Allah SWT sama dengan posisi Yesus. Beda lah. Tadi yang pertama tuh tidak perlu dikasih makan. Kalau ini perlu dikasih makan, guys. Beda. Ya, itu yang nggak sama, guys. Harus dibaca baik-baik lagi kan. Karena kalau kita peduli pada orang lain, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Sekarang, pertanyaan kita adalah kenapa bisa isi dari hadis qudsi sama persis dengan Injil Matius yang katanya karangan Matius. Silakan teman-teman simpulkan sendiri. Oke teman-teman, demikian tanggap. Begini ya, saya mau terangkan ya. Gini, ingat, Matius adalah orang yang diduga bernama Matius. Ingat, Alkitab itu beda sama Quran atau hadis. Ya, hadis Quran itulah dihafal, ditulis dan diturunkan, wariskan turun temurun. Beda dengan Alkitab yang merupakan ditemukan. Contoh Injil Lukas, Matius, Barnabas dan lain sebagainya itu ditemukan. Ditemukan tiba-tiba, oh ada Injil nih kayak ini. Diteliti, oh ini kayaknya tulisan Matius atau Lukas. Hanya dikira-kira, guys. Karena nggak ada setelah terima. Sesuatu yang tidak setelah terima hanya bisa diduga-duga. Makanya diduga mungkin di tulisan Lukas atau Matius. Mereka meyakini begitu. Padahal faktanya tidak ada setelah terima turun-temurun. Seperti Al-Quran yang memang diserahkan turun-temurun dari generasi ke generasi gitu. Nah, lalu itu adalah kesaksian, anggaplah itu kesaksian Lukas yang mereka percaya. Nah, itu kesaksian itu adalah karena kita tidak ada kepastian memang itu orangnya itu yang dimaksud atau memang dia memang memberikan gini ya. Kesaksian itu beda dengan perkataan. Jadi gini, kita harusnya tahu Injil itu hanya satu, yaitu Injil Yesus. Nggak ada Injil Lukas, Matius, Barnabas, nggak ada. Nggak ada Injil Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang memberitakan Injil. Yesus berkata bahwa aku yang telah memberitakan Injil pada kalian. Artinya Injil itu adalah apa-apa yang diberitakan Yesus. Selain itu bukan Injil. Nah, kesaksian itu bukan Injil harusnya, tapi kalau kesaksian itu mengutip apa kata Yesus itu Injil. Jadi apa yang diucapkan Yesus itu Injil, ngerti ya? Sama kayak Islam itu tidak mengenal bahwa ada kesaksian Umar, Utsman, nggak ada itu. Yang ada mereka itu betul-betul mengutip apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Karena yang official adalah Nabi Muhammad, Nabi Yesus, Nabi Musa itu official. Jadi mereka itu yang berhak menyampaikan firman Tuhan dan yang mendengarnya hanya nggak perlu bersaksi, hanya perlu mencatat atau menghafal dan menyalurkan utuh apa sih seperti yang diucapkan oleh Nabi tersebut yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Itu dia, guys. Nah, kalau kesaksian Matius kan beda dari sumber dia. Makanya nggak semua itu bisa kita percayai. Karena kesaksian manusia yang tidak sempurna gitu. Manusia itu tidak sempurna, guys. Nah, harus dipilih-pilih gitu. Ini sama kayak hadis tibanya gitu kan. Ada hadis dari Umar, dari siapa gitu. Itu harus diteliti lagi gitu. Makanya ada tingkatan hadis tuh, hadis sahih sampai ke palsu gitu guys. Nah, tergantung siapa yang meriwayatkannya gitu kan, diteliti gitu. Nah, itu harus dipahami gitu kan. Sehingga kalau misalnya tadi apa ya, kalau kita lihat bahwa ada dilihat tuh dari segi itunya guys. Jadi apakah itu dari ayat Quran atau dari hadis itu beda sama yang tadi ya metodologinya gitu kan. Jadi bentar saya agak lupa guys. Sama persis dengan Injil Matius yang katanya karangan Matius. Jadi kalau ada yang sama antara hadis dengan itu berarti memang betul-betul kata Yesus gitu ya. Karena Yesus dan Muhammad tuh mengajarkan hal yang sama karena mereka berasal dari Tuhan yang sama, yang satu itu Allah atau mereka sebut Allah Bapa guys. Jadi otomatis sama. Berarti itulah bukti bahwa memang mereka adalah nabi yang berasal dari Tuhan yang sama. Maka ada kesamaan gitu. Jadi kebetulan apa yang dikutip oleh Lukas tadi memang kata-kata Yesus gitu kan. Tapi itu beda konteks. Yesus bukan ngomong sebagai seorang Tuhan, tidak. Dia ngomong sebagai seorang Tuhan. Ya. Jadi kalau yang Allah tadi tidak, memang betul-betul posisi absolut sebagai Tuhan, nggak butuh itu semua gitu. Ya kan? Jadi mereka mengatakan bahwa yang ditawar itu bagaimana kami memberi kamu makan, sedangkan kamu tuh nggak butuh itu gitu. Oh Yesus kan beda memang kan, beda. Jadi harus lihat posisi Yesus sebagai apa dan posisi Allah sebagai apa, baru ngerti.
Sama kayak gini, kalau yang ngomong tadi misalnya adalah orang kaya dengan orang biasa itu beda. Tapi ditengok lu pertama punya siapa orangnya atau siapa itu, apakah dia tuan atau manusia biasa gitu atau cuma manusia, itu poinnya guys. Jadi bukan lihat dari konteks sama teksnya, bukan, karena suatu yang tunjukkan untuk manusia biasa dengan tuan itu beda konteksnya gitu kan, itu poinnya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini ya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.